nggak sih ngerasa gini, capek padahal nggak ngapa-ngapain, rambut rontok parah, luka kecil sembuhnya lama? Bisa jadi itu semua karena kamu kekurangan zat paling vital dalam tubuh manusia. Namanya protein. Setelah nonton video ini, kamu bakal tahu protein itu apa, ngerti fungsinya buat tubuh bukan sekedar buat gym bro, paham banget soal asam amino dan strukturnya, bisa bedain jenis protein dan sumbernya, tahu kenapa kekurangan protein itu bahaya, siap buat paham enzim di next episode. Sebelum lanjut, klik like, subscribe, dan share ke teman kamu yang sering bilang biokimia tuh ribet. Kita buktiin biokimia bisa jadi fun banget. Oke, definisi dulu biar nggak bingung. Protein itu adalah molekul besar yang terdiri dari rantai panjang asam amino. Gampangnya gini, bayangin Lego. Asam amino sama dengan keping Lego kecil, protein sama dengan rumah, mobil, atau robot yang dibentuk dari Lego-Lego itu. Nama protein sendiri dari bahasa Yunani yaitu proteos yang artinya yang utama. Kenapa utama? Karena protein nyusun hampir semua bagian tubuh kamu. Otot, rambut, enzim, antibodi, sampai hormon semua itu protein. Contoh, kamu habis jatuh dan contoh, kamu habis jatuh dan lututmu luka. Butuh protein untuk sembuhkan jaringan. Yang kedua, kamu mikir keras waktu ujian. Otakmu kerja pakai enzim sama dengan protein. Yang ketiga, kamu makan. Pencernaanmu jalan pakai enzim. Protein juga. Ada banyak banget fungsi protein. Kita breakdown satu-satu pakai contoh sehari-hari. Yang pertama ada struktural. Protein jadi bahan bangunan utama jaringan tubuh. Contoh, rambut yaitu kreatin. Kulit sama dengan kolagen dan elastin. Otot sama dengan aktin dan miosin. Tanpa protein ini, tubuh lo kayak rumah tanpa semen. Yang kedua ada enzimatik. Semua enzim yang mempercepat reaksi kimia dalam tubuh itu protein. Contoh, amilase dari amilase di air liurmu yang ngubah nasi jadi gula. Itu protein. Laktase yang bantu cerna susu itu juga protein juga. Yang ketiga, imunitas. Antibodi yang lawan virus atau bakteri sama dengan protein. Contoh, kamu kena flu, tubuhmu buat antibodi untuk lawan virus itu. Antibodinya protein. Yang keempat, transportasi. Bawa zat penting ke seluruh tubuh. Contoh, hemoglobin bawa oksigen, albumin bawa hormon dan vitamin. Yang kelima, hormon. Beberapa hormon adalah protein. Contoh, insulin untuk ngatur gula darah, ADH ngatur keseimbangan cairan. Yang keenam, energi cadangan. Kalau karbohidrat dan lemak habis, protein jadi sumber energi. Tapi ini kayak lo ngebakar perabot rumah pas darurat bahaya kalau keseringan. Asam amino si huruf penyusun protein. Sekarang kita bongkar struktur dasar protein namanya asam amino. Unit terkecil yang nyusun protein. Bayangin, protein itu kayak paragraf, maka asam amino itu kayak huruf-hurufnya. Ada 20 jenis asam amino yang bisa nyusun protein kita. Kedua, jenis asam amino. Yang pertama ada esensial, 9 jenis. Nggak bisa dibuat tubuh, jadi harus dari makanan. Contoh, lisin, leusin, valin, triptofan. Ada di telur, daging, tahu, tempe. Yang kedua, ada non-esensial, 11 jenis. Tubuh bisa bikin sendiri. Contoh, alanin, asam glutamat, asam aspartat. Struktur protein dari primer sampai kuarterner. Setelah asam amino nyambung-nyambung, mereka bikin rantai yang disebut peptida. Kalau panjang banget namanya polipeptida.
Itu yang disebut protein. Sekarang kita bahas struktur protein. Yang pertama, struktur primer. Urutan dasar amino kayak Urusan dasar asam amino kayak daftar huruf A, B, C, D. Kedua, struktur sekunder. Bentuk awal melingkar, helix, atau lembar beta sheet. Contoh alpha helix di rambut. Yang ketiga, struktur tersier. Lipatan kompleks tiga dimensi kayak spaghetti yang dililit acak tapi punya fungsi jelas. Yang keempat, struktur kuarterner, gabungan beberapa polipeptida. Contoh hemoglobin, 4 rantai polipeptida jadi satu. Denaturasi, drama queen protein. Sekarang bayangin ini. Lo goreng telur, awalnya bening jadi putih. Itu denaturasi, protein berubah bentuk, fungsinya hilang. Contoh lain, Contoh lain, susu yang dipanaskan, protein kena asam atau basa kuat, alkohol, makanya buat diinfektan. Kalau protein di tubuh denaturasi bisa bikin kerusakan sel. Contoh ekstrim, demam tinggi bikin enzim rusak, tubuh bisa shutdown. Protein nabati vs hewani. Kamu bisa dapatin protein dari protein hewani, telur, susu, daging, kandungan asam aminonya lengkap, tapi bisa tinggi lemak jenuh. Protein nabati, tahu, tempe, kacang, spirulina. Ramah kantong dan sehat, tapi kadang nggak lengkap, jadi perlu dikombinasikan sama protein hewani. Contoh, nasi tambah tempe, jagung tambah kacang merah, atau nasi tambah hewan. Apa sih di sabadanya? Itu disebut komplementari protein saling melengkapi kekurangan asam amino. Apa yang terjadi saat kita kekurangan protein? Kurang protein sama dengan banyak masalah. Ini nggak cuma soal lemes, tapi bisa sampai parah. Gejala ringan, rambut rontok, otot melemah, luka lama sembuh, imun turun. Gejala berat, kwashiorkor, bengkak, perut busung, marasmus, kurus kering, tulang menonjol. Banyak kasus kayak gini di anak-anak yang kurang gizi. Padahal solusinya makan seimbang. Sekarang kamu udah tahu protein itu fondasi hidup. Tanpa protein nggak ada pertumbuhan, nggak ada kekebalan, nggak ada kehidupan. Jadi jangan pernah remehin telur, tahu, atau susu. Kalau kamu belajar sesuatu dari video ini, like sekarang, subscribe channel ini, share ke teman-teman lo, adik, kakak, bahkan orang tua lo. Next episode kita akan bahas mengenai enzim, si tukang sulap yang bisa bikin reaksi tubuh terjadi dalam hitungan detik. Oh ya, sebelum video ini benar-benar selesai, gue pengen banget dengar pendapat kalian semua dari semua yang kita bahas hari ini. Bagian mana yang paling bikin kamu bilang, wah baru tahu, atau malah kamu ada pertanyaan yang masih ngegantung? Boleh banget tulis di kolom komentar, kita bakal bahas dan jawab bareng-bareng di episode soal berikutnya. Gue juga penasaran nih, kamu tim protein hewani, daging, telur, susu, atau tim protein nabati, tempe, tahu, spirulina, squat? Tulis di kolom Tulis di komentar, aku tim hewani atau aku tim nabati. Gue bakal pin komentar paling seru dan lucu ya. Siapa tahu nanti dibacain di video selanjutnya. Oh ya, sebelum video ini benar-benar selesai, gue pengen banget dengar pendapat kalian semua dari semua yang kita bahas hari ini. Bagian mana yang paling bikin kamu bilang, wah baru tahu, atau malah kamu ada pertanyaan yang masih ngegantung? Boleh banget tulis di kolom komentar, kita bakal bahas dan jawab bareng-bareng di episode soal berikutnya. Gue juga penasaran nih, kamu tim protein hewani, daging, telur, susu, atau tim protein nabati, tempe, tahu, spirulina, squat? Tulis di kolom Tulis di komentar, aku tim hewani atau aku tim nabati. Gue bakal pin komentar paling seru dan lucu ya. Siapa tahu nanti dibacain di video selanjutnya. Oh ya,
Oh iya, sebelum video ini benar-benar selesai, gua pengen banget dengar pendapat kalian semua dari semua yang kita bahas hari ini. Bagian mana yang paling bikin kamu bilang, wah baru tahu, atau malah kamu ada pertanyaan yang masih ngegantung? Boleh banget tulis di kolom komentar, kita bakal bahas dan jawab bareng-bareng di episode soal berikutnya.